وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada akhir juz 29, yaitu halaman 581 surah Al-Mursalat ayat 20 sampai terakhir. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadiruna wailun yawma idzin lil mukadzibina alam naj'alil arda kifata أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Tetapi sebelumnya perhatikan kata-kata nakhluqkum. Ini sepakat seluruh ahli qiraat bahwasanya qafnya hilang. Nakhluqkum, qafnya diubah menjadi kaf, sehingga tidak boleh nakhluqakum, salah. Ini idgham menurut sepakat para ulama ahli qiraat manapun juga. Kemudian qararin ini boleh dibaca dengan imalah, qarir. Kemudian qadarna boleh dibaca qaddarna dengan tasydid atau dengan takhfif. Kemudian di sini ada intaliqu dua kali. Intaliqu ayat 29 ini sepakat para ahli qiraat intaliqu, enggak berbeda. Tetapi yang kedua di sini ada dua qiraah, ada yang membaca intaliqu, ada yang membaca intalaqu. Kemudian thalathi syu'ab, ini sa-nya boleh diidghamkan kepada shin. Thalath syu'ab, sa-nya hilang masuk kepada shin. Kemudian jimalah boleh dibaca jimalat, boleh juga dibaca
jumalatun sufur, ya, 3 qiraah. Kemudian yu'dzan atau yudhan, kemudian boleh diidghamkan, yudzallahum, nunnya hilang masuk kepada lam. Fakidun, fakiduni, boleh ditambahkan ya. Wa'uyun, wa'iyun, boleh ainnya dhammah atau kasrah. Kemudian yang terakhir yuminun, maka hamzahnya boleh diganti dengan wawu sebagaimana biasanya. Semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Mursalat ayat 20, alam nakhluqukum, bukankah kami telah menciptakan kalian wahai manusia, mimma immahinin, dari air yang hina. Maksudnya manusia diciptakan semuanya dari mani. Maninya 2, mani laki-laki sama mani perempuan. Mani laki-laki kental, putih, mani perempuan encer, kuning, campur. Ketika sudah campur itu disebut nutfah, zigot. Nah, itulah asal ciptaan manusia. Maksud ayat ini apa? Maksudnya manusia tidak berhak sombong. Kenapa sombong? Awalnya itu dari mani. Manusia yang disombongkan apanya? Awalnya dari mani. Ketika sudah jadi manusia seperti kita sekarang ini, meskipun ganteng, meskipun cantik, tapi dalam perutnya ada tai, kemana-mana bawa tai. Kemudian ketika mati nanti, membusuk dalam tanah. Jadi awalnya air yang hina, tengahnya membawa tai kemana-mana, akhirnya busuk, menjadi busuk di dalam tanah. Apa yang dibanggakan? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Maka Allah kemudian menyebutkan faja'alnahu, lalu kami menjadikan manusia itu fi qararin, di dalam tempat menetap, makinin, yang kokoh. Maksudnya pada rahim ibu. Ini kalau bukan karena takdir dari Allah, manusia tidak akan terjadi manusia. Karena tempat rahim ini dibikin sebagaimana rupa oleh Allah, sehingga menyebabkan mani yang menempel di situ itu aman, tidak gugur, tidak rusak, kecuali kalau memang sengaja dirusak maka akan rusak. Allah mengatakan ila qadarin, sampai suatu waktu, maklumin, yang sudah diketahui. Berapa hari berada di rahim itu sudah ditakdirkan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquh, sesungguhnya masing-masing kalian diciptakan penciptaannya, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari sebagai zigot, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah 40 hari juga, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi sekerat daging 40 hari juga, thumma yab'atsullahu ilaihi malaka, barulah kemudian Allah mengirim malaikat, disuruh menulis 5 perkara atau 4 perkara, 2 hadis ya. Kemudian disuruh meniupkan roh padanya. Nah, maka roh itu ditiup setelah melewati 40 hari 3 kali. Berarti 30 hari kali 4 atau 4 bulan. Baru setelah 4 bulan ditiup roh tersebut oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna ila qadarin ma'lum. Kemudian faqaddarna atau faqadarna, lalu kami Allah menetapkan, fa ni'mal qadirun, maka Allah itu sebaik-baik zat yang menetapkan. Maksudnya menetapkan penciptaan manusia dalam bentuk yang terbagus. Ada yang ditetapkan sebagai laki-laki, ada yang ditetapkan sebagai perempuan, ada yang ditetapkan lahir normal, ada yang ditetapkan lahirnya tidak normal. Semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebaik-baik yang menetapkan. Allah mengatakan wailun, kebinasaan, yauma idzin, pada hari itu, yaitu di akhirat, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Ini sudah kita jelaskan kemarin, ayat surat ini, dalam surat ini kata-kata wailul yauma idzil lil mukadzibin Allah ulangi sampai 10 kali. 12 kali ayat ini dalam Quran, 10 kalinya dalam surat Al-Mursalat. 1 lagi di surat yang lain, 2 lagi di surat yang lain, 12 kali berarti.
Nah, maka ini diulangi untuk menegaskan betul-betul di akhirat nanti celaka orang-orang yang mendustakan Quran. Alam naj'al, bukankah kami Allah sudah menjadikan al-ardha, bumi ini, kifatan, mengumpulkan apa? Ahya'an, orang-orang hidup, wa amwata, dan juga orang-orang mati. Jadi bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempatnya manusia. Bagian atasnya bagi orang-orang yang masih hidup, bagian dalamnya bagi orang-orang yang sudah mati. Ini adalah merupakan nikmat Allah kepada manusia, harus disyukuri. Maka ringkasnya surat Al-Mursalat ini menyuruh manusia supaya mengakui adanya Allah, kemudian menyembah Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ja'alna, dan kami telah menjadikan fiha, di dalam bumi, rawasiya, gunung-gunung yang kokoh, syamikhatin, yang tinggi-tinggi, wa asqainakum, dan kami telah memberi minum kepada kalian, ma'an, air, furata, yang segar. Segar maksudnya tidak asin, tidak seperti air laut. Nah, ini juga nikmat Allah yang lainnya lagi. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah, bisa hidup di atas muka bumi, nikmat ini. Nanti kalau mati kita dikuburkan dalam perut bumi, ini nikmat ini. Coba kalau manusia ini tidak punya tempat untuk menguburkan, betapa susahnya kita itu. Nah, oleh Allah sudah disiapkan. Yang hidup disiapkan tempat, yang mati disiapkan tempat. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Kemudian juga nikmat Allah yang lain adalah rawasi, gunung. Coba kalau nggak ada gunung, gempa setiap saat bumi ini. Ini gara-gara ada gunung tidak ada gempa. Itu nikmat Allah kepada manusia. Nah, gunung itu sifatnya syamikhat, tinggi. Tapi ketahuilah bahwasanya gunung itu bagian dalamnya itu lebih tinggi daripada bagian atasnya, sebagaimana disebutkan atau diisyaratkan oleh ayat yang lain. Kemudian nikmat Allah yang lain, ma'ang furata, air yang segar, baik itu dari sungai, dari mata air, atau dari langit. Nah, ini semuanya air yang segar, yang tidak asin. Coba kalau semua air asin, betapa susahnya kita ini hidup, cari air kemana, susah. Maka Allah mengulangi lagi, wailun binasa yauma idzin, pada hari itu, di hari akhirat, lil mukadzibin, bagi yang mendustakan. Sudah dikasih nikmat begitu banyak oleh Allah, ini tadi nikmat-nikmatnya sudah disebutkan, kok masih kafir, ini berarti sungguh celaka mereka, binasa mereka. Binasanya bagaimana? Intaliqu, pergilah kalian, ila, kepada ma kuntum, apa yang adalah kalian dulu, maksudnya di dunia, bihi, terhadapnya, tukadzibun, mendustakan. Maksudnya pergilah kalian ke neraka. Neraka itu dulu kalian dustakan di dunia, sekarang ada di depan mata. Ini ayat 29, ini perkataan malaikat penjaga neraka. Kepada siapa? Kepada mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Quran ini, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka disuruh pergi ke neraka, maka intalaqu, mereka pun pergi. Itu kalau dibaca intalaqu. Kalau dibaca intaliqu, maka ini berarti kelanjutan ucapan malaikat. Pergilah kalian, intaliqu, pergilah kalian, ila dhillin, kepada naungan, dzi thalath syu'ab, yang memiliki 3 cabang. Yang dimaksud naungan di sini adalah naungan asap neraka jahanam. Neraka itu kan api, api kan ada asapnya. Nah, asapnya saking hitam itu sampai menjadi seperti naungan di atas begitu. Tapi memiliki 3 cabang. Maksudnya ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanan, ada yang tepat di atas kepala mereka. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya api neraka. Seperti kalau kita lihat ada kebakaran, ya. Kalau kebakaran itu semakin besar, maka asapnya semakin merata kemana-mana. Lah, ini saking besarnya api neraka sehingga atapnya penuh dengan asap, samping kanan penuh dengan asap, samping kiri penuh dengan asap, semuanya ada asap. Asapnya inilah naungan bagi ahli neraka, padahal sangat panas. Yang namanya naungan itu mestinya sejuk atau dingin. Nah, ini naungannya oleh Allah dikasih yang panas. Lah, kalau naungannya saja panas, bagaimana bagian dalamnya? Lebih panas lagi, naudzubillahi min syarri dzalik.
Karena itu Allah mengatakan la dhalilin, tidaklah memberi naungan, wala yughni, dan tidaklah mencukupi atau tidaklah bermanfaat, minal lahab, dari api yang menjilat-jilat. Jadi di bawah mereka ada api, mereka berada di dalam ruangan berapi. Nah, mereka kepanasan kan, perlu naungan. Oleh Allah sudah disiapi naungan, tapi naungannya bukan nambah dingin tapi nambah panas. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini mengingatkan saya kepada mobil murahan. Mobil murahan kita kepanasan karena nggak ada AC-nya. Kita nyalakan kipasnya, tambah panas. Kenapa? Kipasnya memberikan angin yang anginnya dalam mobil itu juga panas juga. Jadi sama saja, mau pakai kipas mau tidak pakai kipas tetap panas. Itu gara-gara memang mobilnya sudah panas sehingga diapa-apakan tetap panas. Kemudian Allah mengatakan innaha, sesungguhnya dia neraka itu, tarmi, melemparkan, bisyararin. Syaror itu adalah bunga api, percikan-percikan bunga api. Kal qasr, seperti istana. Maksudnya apa? Bunga apinya, percikan apinya sangat besar-besar. Kalau kita membakar kayu itu kan ada percikan api kecil-kecil itu. Nah, itu percikan apinya itu besar-besar, gede-gede seperti istana. Itu besarnya seperti istana. Adapun warnanya ka'annahu, seolah-olah percikan api itu jumalatun, onta-onta, sufrun, yang kuning. Ini adalah maksudnya warnanya dan banyaknya. Banyaknya percikan api ini seperti onta-onta kuning. Memang onta kuning sangat banyak jumlahnya. Dan juga warnanya seperti onta kuning. Warnanya mengerikan bagi orang yang melihatnya. Wailun, kebinasaan, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Hadza, ini adalah yaumu, hari, la yantiqun, mereka tidak bisa bicara. Maksudnya apa? Maksudnya saking ketakutan, maka orang-orang ahli neraka ini tidak bisa bicara. Mungkin ada yang bertanya, bukankah banyak ayat dalam Quran menyebutkan orang-orang di neraka bicara? Baik itu bicara kepada ahli surga, atau bicara kepada penjaga neraka, atau bicara antar sesama mereka. Nah, apakah ayat itu bertentangan dengan ayat ini? Ayat ini mengatakan nanti mereka tidak bisa bicara saking ketakutan. Sementara ayat lain mengatakan bisa bicara. Nah, jawabnya adalah sebagaimana kata Ibnu Abbas, al-akhiratu ahwalun. Yang namanya akhirat itu beberapa kondisi. Ada kondisi di mana mereka tidak bisa bicara saking ketakutan. Ada kondisi di mana mereka bicara kepada malaikat-malaikat penjaga neraka. Ada kondisi di mana mereka bicara kepada sesama mereka. Ada kondisi di mana mereka bicara kepada ahli surga, wahai ahli surga, jangan nikmat-nikmat sendiri, kami kasih air minum, kami kehausan, minta air minum kepada ahli surga. Nah, ini semuanya ada kondisinya masing-masing. Nah, ini saya tampilkan satu contoh saja bagaimana ahli neraka itu berkata-kata di dalam neraka, yaitu pada surah Ibrahim ayat 21. Qalu, mereka mengatakan, lau hadanallahu lahadainakum. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada kami, para pemimpin-pemimpin kafir, sungguh kami juga akan memberikan petunjuk kepada kalian, wahai pengikut-pengikut kami. Sawaun alaina, sama saja kita ini, ajazina, apakah kita ini berkeluh kesah di neraka, am sabarna, apakah kita ini sabar di neraka, yaitu tidak berkeluh kesah, yaitu diam saja. Malana mim mahis, kita ini tidak bisa keluar atau lari dari neraka. Ini dalam riwayat kitab-kitab tafsir disebutkan, ahli neraka itu berusaha untuk berkeluh kesah selama 1000 tahun. Berkeluh kesah, mewek, nangis, supaya Allah itu merasa kasihan sama mereka. Ternyata setelah dicoba 1000 tahun, nggak ada perubahan. Tetap neraka, siksa. Akhirnya mereka bisik-bisik sama mereka, coba kita sabar 1000 tahun, nggak usah merengek lagi, nggak usah nangis lagi, nyabarkan diri meskipun kesakitan. Nah, mereka coba 1000 tahun, ternyata Allah tidak mengubah nasib mereka. Barulah mereka mengatakan sawaun alaina ajazina,
sama saja ternyata kita ini keluh kesah 1000 tahun, am sabarna atau menyabar-nyabarkan diri 1000 tahun, malana mim mahis, tetap tidak bisa keluar dari neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Karena itulah Allah mengatakan wala yudzallahum, dan tidak diizinkan bagi mereka faya'tadzirun, lalu mereka menyampaikan alasan. Jadi kalau sudah masuk neraka itu sudah tidak bisa memberikan alasan. Ya Allah, saya kafir dulu karena belum ada yang menyampaikan Quran kepada kami. Nggak bisa mereka. Nggak diizinkan untuk memberikan alasan. Kalau beralasan sekarang di dunia, tapi sama saja beralasan di dunia nggak punya alasan juga. Allah sudah kirimkan Quran, Allah sudah kirimkan Rasul. Rasul sudah mati betul, tapi masih banyak pewaris-pewaris Rasul, para ulama, para kiai masih banyak yang menyampaikan Quran ini. Kemudian Allah mengatakan wailun, kebinasaan yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Hada, ini adalah yaumul fasli, hari pemisah. Jama'nakum, kami telah mengumpulkan kalian, wal awwalin, dan juga orang-orang yang awal, maksudnya seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai dengan manusia akhir zaman. Hari kiamat disebut yaumul fasl, hari pemisah. Kenapa? Karena Allah memisah menjadi dua kelompok. Fariqun fil jannah, sekelompok masuk surga. Fariqun fis sa'ir, sekelompok masuk neraka. Mudah-mudahan semua kita masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, sekelompok di jannah, sekelompok di neraka sa'ir. Ini surah Asy-Syura ayat ke-7. Demikian juga disebut yaumul fasl, hari pemisah, karena antara seseorang dengan kerabatnya, dengan temannya, semuanya dipisahkan sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Nggak bisa minta tolong kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada gurunya, nggak bisa. Semuanya masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yafsilu bainakum, surah Al-Mumtahanah ayat 3. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah, tidak akan berguna kepada kalian kerabat kalian maupun anak-anak kalian besok pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah sudah pisahkan antara kalian. Maka hari kiamat disebut apa? Yaumul fasl, hari pemisah. Kemudian Allah mengatakan fa in kana lakum, maka jika ada bagi kalian kaidun, tipu daya, fakiduni, maka silahkan bertipu daya kepada saya. Ini maksudnya tantangan dari Allah. Allah nantang, siapa yang mau bisa berbuat tipu daya sehingga bisa lepas dari neraka, bisa lari dari neraka, silakan. Ditantang oleh Allah. Ini maksud tantangan ini, tidak mungkin ada yang bisa melakukan hal itu sama sekali. Bagaimana mungkin keluar dari neraka? Neraka itu ketika orang masuk ke dalamnya itu sampai 70 tahun itu belum sampai ke dasarnya, saking dalamnya. Mau keluar bagaimana? Naudzubillah. Allah mengatakan wailun, kebinasaan yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Al-Islam. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi dhilalin, berada di dalam naungan, wa iyunin, dan mata air, wa fawakiha, dan buah-buahan, mimma yashtahun, dari apa saja yang mereka inginkan. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, hani'an, dengan nyaman, bima kuntum, dengan sebab apa yang kalian dulu, yaitu di dunia, ta'malun, beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah bicara tentang ayat-ayat siksa neraka, kemudian Allah bicara tentang ayat-ayat nikmat dalam surga. Kenapa? Karena supaya kita manusia ini punya dua sifat yang seimbang. Sifat takut kepada Allah, kepada siksa Allah, dan sifat roja atau mengharap rahmat Allah. Karena kalau takut saja tanpa punya roja, maka dia pasti akan putus asa. Seperti orang yang putus asa karena sudah membunuh 99 orang. Tanya, apakah saya bisa tobat? Dijawab, tidak mungkin.
maka dia putus asa tambah bunuh satu orang lagi. Nah, itu putus asa, tidak punya roja. Harus punya roja, mengharap rahmat Allah. Tapi kalau terlalu besar rojaknya, maka tidak akan takut sama Allah. Melakukan dosa zina, dia mengatakan nggak apa-apa saya zina, yang penting dalam hati saya masih ada la ilaha illallah, nanti masuk surga. Nah, itu menyepelekan, gara-gara apa? Dia terlalu mengharap rahmat Allah. Tidak boleh seperti itu. Karena itu ada 3 sifat. Para ulama katakan 3 sifat ini harus dimiliki oleh orang muslim kalau dia pengen sempurna Islamnya. Pertama, harus punya sifat mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut kepada siksa Allah. Yang ketiga, raja, mengharap rahmat Allah. Mahabbah atau cinta kepada Allah ini ibarat kepala burung. Burung tanpa kepala tidak bisa hidup. Khauf dan raja ini seolah-olah seperti sayap burung. Burung sayapnya 1 tidak akan bisa terbang. Sayapnya harus 2 dan 2 harus seimbang. Kalau satu sayapnya lebih besar dari satunya lebih kecil, terbangnya juga nggak akan bagus. Nah, maka roja dan khauf ini 2 sifat yang harus seimbang, tidak boleh satu lebih besar daripada yang lain. Maka inilah sebabnya Allah memunculkan ayat-ayat seperti ini. Setelah dimunculkan ayat siksa, Allah munculkan ayat rahmat, ayat tentang nikmat surga. Ini yang disebut mathani, ayat-ayat yang mathani. Sebagaimana disebutkan pada surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah turunkan Quran yang merupakan ucapan yang terbaik. Kitaban mutasyabihan. Quran itu satu kitab yang isinya serupa antar satu ayat dengan ayat yang lain. Mathani, yang bersifat mathani. Mathani itu apa? Mathani maksudnya setelah bicara neraka bicara surga, setelah bicara siksa bicara nikmat. Itu mathani. Allah mengatakan di sini, zilal, orang bertakwa berada dalam naungan. Naungannya surga sifatnya adalah bagaimana? Kita lihat pada ayat yang lain, yaitu pada surah Ar-Ra'du ayat 35. Allah mengatakan ukluha daimun, buah-buahan surga itu kekal, tidak bisa habis. Wa dhilluha, dan naungannya juga kekal, tidak akan pernah berhenti. Maka ini bedanya naungan dunia. Naungan dunia sebesar apapun pohon pasti akan lenyap naungannya. Jam 12 siang, naungan yang asalnya banyak jadi berkurang, hilang naungannya. Kenapa? Matahari tepat di atas kepala kita, naungan hilang semuanya. Karena itu ini perbedaan surga dengan dunia. Surga serba kekal, naungannya kekal, buah-buahannya kekal. Fawakih, buah-buahannya kekal. Kok bisa kekal? Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamratan minal jannah, kalau dia cabut satu buah dari surga, adat makanaha ukhra, akan kembali di tempatnya buah yang lain. Hadis riwayat Tabarani dari Thauban, disahihkan oleh sebagian ulama. Jadi buah surga itu diambil keluar lagi. Ada riwayat mengatakan keluar 1, ada riwayat mengatakan keluar 2. Diambil 1 keluar 2, diambil 2 keluar 4. Bagaimana mungkin bisa habis? Nggak akan habis, malah tambah terus. Dan di sini Allah mengatakan mimma yashahun, apapun yang diinginkan. Jadi buah apa saja ada. Kalau di dalam jannah ada yang suka buah talok, ada talok di dalam jannah. Kalau nggak percaya masuk jannah dulu sana. Nanti panjenengan akan paham bahwasanya betul-betul semua buah ada. Kalau ada yang suka talok loh, kalau nggak suka ya nggak usah cari dalam surga, cari yang enak aja. Buah yang kayak durian apa jenenge? Lai, napa? Napa? Lai nggih. Nah, buah lai dalam surga ada itu. Ini karena lagi tren nih buah lai. Tapi nggak usah beli. Pertama, harganya mahal. Yang kedua, rasane ora pati enak. Konon, saya belum pernah nyoba. Teman saya bilang, wah sera cucuk, harganya mahal, tapi rasanya seperti mangan telo jadi ini. Alah, kur mangan telo larang-larang, nggak usah.
Jadi bentuknya seperti durian, warnanya lebih kuning, tapi rasanya rasa telo, nggak usah dibeli. Allah mengatakan kulu washrobu, makanlah, minumlah dalam keadaan nyaman. Nah ini juga perbedaan dengan di dunia. Di dunia kadang-kadang makan minum nggak nyaman. Kenapa? Minum keselak, makan kepedesan, nggak nyaman. Di jannah nggak ada yang nggak nyaman. Tapi nikmat ini adalah bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal kita di dunia, yaitu amal soleh. Karena itu yang sudah rajin mengaji seperti ini, ngaji terus. Karena ngaji seperti inilah termasuk bima kuntum ta'malun, yaitu amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang sudah sholat jamaah 5 waktu, jamaah terus, jangan bolong-bolong. Kalau dulu bolong-bolong dimaafkan, dulu belum ngaji, sekarang sudah ngaji, udah paham. Bima kuntum ta'malun, sholat jamaah itu yang menyebabkan kita masuk jannah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Inna sesungguhnya kami kadzalika seperti itulah najzi membalas al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, sholat jamaah 5 waktu di masjid ini termasuk muhsinin, berbuat baik ini. Kalau bolong-bolong, apalagi sholatnya bolong-bolong, itu enggak muhsin, enggak berbuat baik, tapi musik, itu berbuat jelek. Wailun, kebinasaan, yauma idzin pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Kulu makanlah, wahai orang-orang yang mendustakan. Wa tamatta'u, dan bersenang-senanglah, wahai orang-orang yang mendustakan. Qalilan, sedikit atau sebentar. Innakum, sesungguhnya kalian itu mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Ini adalah ancaman Allah bagi orang-orang kafir ketika di dunia. Wahai orang-orang kafir, silahkan kalian di dunia makan terus, bersenang-senang terus, nggak pernah ibadah sama Allah, silahkan. Tapi qalilan, itu hanya sebentar, yaitu hanya di dunia. Nanti kalau kamu sudah mati, masuk kuburan, baru tahu rasa sendiri bagaimana siksa Allah yang dahsyat dari kuburan itu. Itu untuk orang-orang kafir. Nah, maka ini kalimat ini kulu wa tamatta'u, ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Makanlah di dunia, bersenang-senanglah di dunia, sebentar saja. Kenapa disebut sebentar? Karena dunia itu fana, maka disebut sebentar. Adapun akhirat itu karena kekal, maka tidak mungkin disebut sebentar, karena kekal di sana. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa yang pantas untuk tamattu', untuk bersenang-senang di dunia, itu hanya orang-orang kafir. Orang-orang mukmin itu bukan sifatnya bersenang-senang di dunia, enggak. Orang-orang beriman itu sifatnya bersungguh-sungguh beramal di dunia, bukan bersenang-senang. Meskipun boleh kita makan enak, boleh ya, tetapi dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Lihat kata Nabi SAW, sangat jelas sekali sabda Nabi SAW, iyyaka wattana'um, hindarilah berleha-leha, bernikmat-nikmat, berfoya-foya di dunia. Fa inna ibadallah, karena hamba-hamba Allah, laisu bil mutana'imin, bukan orang-orang yang berleha-leha. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Mendengar azan masih santai-santai, ngobrol sambil ngopi, sambil nonton TV, itu bukan hamba Allah kayak begitu. Hamba Allah mendengar azan pergi, jingrat, pergi untuk apa? Wudu. Setelah wudu apa? Salat sunnah. Setelah salat sunnah apa? Pergi ke masjid. Nah, itu tidak berleha-leha namanya. Bersungguh-sungguh ibadah. Kalau santai-santai itu bukan sifatnya orang beriman, itu bukan sifatnya hamba-hamba Allah yang baik. Allah mengatakan wailun, kebinasaan yauma idzin pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qillahum, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, irka'u, rukuklah, maksudnya salatlah, la yarka'un, mereka tidak mau rukuk, yaitu tidak mau salat. Ayat ini menunjukkan orang yang tidak mau salat nasibnya nanti masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Gara-gara tidak mau sholat. Dalilnya dua kita temukan dalam Al-Quran. Satu ini, orang-orang kafir tidak mau ruku alias tidak mau sholat, akhirnya wailun, binasa, yaitu masuk neraka. Dalil yang kedua, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya ahli neraka ditanya, ma salakakum, apa yang menyebabkan kalian masuk fi saqar, dalam neraka saqar. Qalu, mereka menjawab, lam naku, kami dulu tidak, minal musallin,
tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi tidak sholat menyebabkan masuk neraka. Karena itu kalau kita masih punya kerabat yang belum sholat, bacakan ayat-ayat seperti ini supaya mau sholat. Kita punya tetangga yang belum sholat, ingatkan supaya mereka mau sholat. Karena bahaya tidak sholat itu masuknya neraka itu. Allah mengancam di sini. Ketika dikatakan kepada mereka rukuklah, tidak mau rukuk, maka wailun binasa yauma idzin, pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Fabi ayyi haditsin, maka dengan ucapan yang mana lagi, ba'dahu, setelah Al-Quran, yu'minun, mereka itu mau percaya. Artinya kalau Al-Quran saja yang sangat bagus seperti ini, isinya sempurna dari awal sampai akhir, mereka tidak mau percaya. Terus mau percaya nunggu kitab yang mana lagi? Artinya apa? Nggak ada kitab yang lebih bagus daripada Quran. Kalau Quran mereka tidak mau percaya, kitab apapun mereka nggak akan percaya. Artinya mereka tidak mau menerima petunjuk, dengan apapun cara tidak akan mau menerima petunjuk, karena sudah ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, asy-syaqiyyu, orang yang celaka itu adalah man syaqiya, orang yang ditetapkan celaka fi batni ummi, sejak dalam perut ibunya. Ketika masih janin, malaikat sudah menetapkan kamu ahli neraka. Nah, itulah orang yang celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah menciptakan Yahya bin Zakaria dalam perut ibunya sudah beriman, dan Allah menciptakan Fir'aun dalam perut ibunya sudah kafir. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, maka kalau orang sudah ditetapkan kafir begini, mau disampaikan berapapun ayat nggak akan mau beriman. Mau disampaikan Al-Quran tidak mau beriman. Kalau Quran saja tidak mau, tidak mungkin mereka mau percaya dengan kitab yang lain. Karena Quran ini adalah kitab yang paling mulia, paling utama, paling bagus dalilnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan ini sebagai penutup untuk majelis kali ini, pada surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauti. Seandainya ada suatu bacaan, ada suatu Quran yang dengan sebab Al-Quran itu gunung-gunung bisa dilenyapkan. Artinya kalau kita membaca Quran, gunung lenyap. Aw qutti'at bihil ard, atau kalau kita membaca Quran maka bumi itu bisa ditempuh dengan jarak yang dekat, tidak perlu pakai alat transportasi, udah langsung sampai ke tujuan hanya dengan membaca bacaan tersebut. Au kullima bihil mauta, atau orang-orang mati bisa hidup gara-gara dibacakan Quran itu. Maksudnya gimana? Seandainya ada bacaan yang hebatnya seperti ini, gunung bisa lenyap kalau dibacakan Quran tersebut, bumi bisa ditempuh tanpa perjalanan dengan sebab Quran tersebut, dan orang-orang mati kalau dibacakan Quran tersebut bisa hidup. Seandainya ada Quran yang seperti itu, niscaya itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi balillahil amru jami'a, Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah tidak menghendaki bahwasanya kalau kita membaca Quran gunung lenyap, kalau kita membaca Quran kemudian orang mati jadi hidup. Allah nggak menghendaki seperti itu. Ini kan ayat ini turun gara-gara permintaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir di Mekah bilang kepada Nabi Muhammad SAW, hei Muhammad, kalau memang kamu itu nabi, Quranmu itu Quran yang hebat, jangan Quran yang kayak begitu. Quran yang kalau dibaca gunung-gunung di Mekah semuanya hilang, karena Mekah ini sempit gara-gara banyak gunung. Nah, coba kamu bawa Quran yang kalau saya baca gunung bisa hilang. Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Seandainya ada Quran kayak gitu, ini Quran sudah bisa seperti itu, tapi Allah tidak menghendaki kayak begitu. Karena Quran bukan untuk menghilangkan gunung, Quran ini diturunkan fungsinya bukan untuk menghilangkan gunung, tapi untuk dipercayai dan diamalkan dan diyakini
dan alhamdulillah kita semuanya termasuk orang-orang yang meyakini Quran. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita termasuk orang-orang yang meyakini Quran. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.